karena ini yang atas itu kan teras saja, baik itu aman-aman aja. Jadi nanti kalau ada permitivitas, maka permitivitasnya teras ya. Dan permitivitas itu terkait langsung dengan indeks bias ya. Ada hubungannya, masih ingat mudah-mudahan. Indeks bias itu C per V, V-nya seperakar mu epsilon ya. Jadi ada hubungannya dengan epsilon, indeks bias. Berarti nanti ketika ngitungnya di bawah ini yang mesti ekstra hati-hati, karena Anda menghitungnya bukan hanya di teras, tapi termasuk di substrat yang bagian bawah atau atasnya. Dan di situ indeks biasnya lain tentu saja, permitivitasnya lain, sesuai dengan yang diberikan dari dalam sistemnya itu ya. Jadi dalam perhitungannya akan melibatkan integral di bagian cladding dan substrat ya, yang ada di situ. Nah, persentasenya ini fraksinya itu menyatakan apa yang disebut dengan optical mode confinement ya. Jadi angka murni aja persentase ya. Mood yang bagus tentu saja sebagian besar berada di dalam teras ya. Mood yang kurang bagus akan banyak bocor di bagian pinggirnya malah. Lalu hubungan dispersi sudah kita bicarakan. Nah, hari ini giliran saya menyelesaikan ini. Saya kira tidak akan terlalu lama ya. Pandu gelombang konduktor kotak. Nah, ini untuk memberi bayangan, gambaran tentang pandu gelombang yang lebih realistis ya. Jadi ada batasnya di semua bagian gitu. Jadi di sekelilingnya ini tentu ada material bahan lain dan masih tetap seperti yang semula sebetulnya. Tapi kali ini kita tidak dielektrik, diambil konduktor. Alasannya sederhana aja. Ini matematikanya jauh lebih sederhana gitu. Syarat batasnya. Kalau pakai konduktor kan dia asimptotik ya, yang syarat batasnya. Kalau yang ini tidak. Ini kita menggunakan syarat batas bahwa medan di konduktor ya 0 itu saja gitu ya. Nah, kemudian definisi kasus TE dan TM-nya hampir sama dengan yang sebelumnya. Ditinjau dari komponen yang tidak ada pada arah rambatnya ya. Dalam gambar kita ini, misalnya arah rambatnya arah Z gitu, maka disebut kasus TE itu kalau bila mana tidak ada komponen medan listrik arah Z, ya transverse elektrik. Transverse elektrik itu berarti medan listriknya hanya boleh bergetar di bidang XY saja. Tapi nanti itu pun kita akan ambil kasus yang istimewa aja. Jadi boleh jajar Y, boleh jajar X, sesungguhnya sih boleh miring aja juga. Dan sebaliknya TM itu adalah apabila yang tidak ada komponen arah jalan, arah Z-nya itu adalah medan H ya. Maka itu disebut kasus TM. Jadi Anda jangan menganggap bahwa definisi TM-TE ini berlaku untuk seluruh geometri dan kasus ya. Anda harus baca baik-baik kasusnya, misalnya kan geometri silinder, geometri bola ya. Mereka akan mengadopsi mungkin definisinya sedikit berbeda. Kita hanya meninjau kasus TE saja. Berarti medan E-nya tidak boleh mengandung komponen Z ya. Jadi hanya boleh mengandung komponen X atau Y ya. Tapi di sini kita bahkan cari yang lebih gampang lagi udah. Yaitu medan E-nya itu sejajar salah satu dindingnya. Ya, jadi artinya kita punya medan E-nya, di sini yang kita pilih adalah hanya punya komponen medan EY. Jadi E-nya EY, arah propagasinya arah Z ya. Oleh karena itu ungkapan bagi bagian amplitudonya itu ya, profil amplitudonya dan yang berhubungan dengan propagasi yang pentingnya itu ya. Itu bagian spasialnya diberikan oleh ini, yaitu vektor Y pakai topi, vektor satuan Y. Ini komponen menyatakan yang ada hanya EY ya. Masih tergantung pada 3 koordinat X, Y, Z. Tapi sebentar nanti akan kita jelaskan mengapa ya, bahwa ternyata si EY ini amplitudonya hanya bergantung pada X saja. Amplitudonya hanya bergantung X, tidak bergantung pada Y. Kalau tidak bergantung pada Z ya udah jelas, karena pada arah infinite ya, tak berhingga, jadi nggak ada pergantungan terhadap itu. Kebergantungan pada Z-nya itu munculnya di propagasi ini. Nih ya, ini menggambarkan perambatan gelombang ke arah sumbu Z. Ya, ini mengasumsikan bahwa bagian time-nya, time domain-nya EI omega T ya. EI omega T ini bagian kebergantungan sama Z-nya. Nah,
Mengapa amplitudo E0-nya hanya fungsi Z, hanya fungsi X saja? Itu penyebabnya adalah karena ini kepotongnya jelek banget nih. Divergensi dari E kalau nggak ada sumber kan sama dengan 0 ya. Divergensi dari E tidak ada sumber muatan akan sama dengan 0. Dan itu berarti turunan X, turunan dari fungsinya itu ya E-nya. Tapi E-nya ini kan cuma EY ini dong. Tidak ada yang lain. Turunan dari EY terhadap X itu tambah turunan EY terhadap Y tambah turunan EY terhadap Z itu totalnya harus 0. Tapi kita tahu bahwa si EX, EZ-nya sendiri nggak ada ya, hanya ada EY. Jadi turunan EX terhadap X 0, turunan EZ terhadap Z 0 ya tentu karena EX dan EZ-nya 0. Menyisakan satu aja, turunan yang bagian EY terhadap EY-nya terhadap Y-nya harus 0 ya. Ini berarti EY tidak boleh fungsi dari Y ya, paling banter konstan gitu. Oleh karena itu EY hanya fungsi dari X saja. Nah, kan kita ingat ya di pandu gelombang persamaan gelombang yang bagian spasialnya itu adalah persamaan Helmholtz, yaitu Laplacian plus Carnot kuadrat kali dengan medannya sama dengan 0 ya. Nah, sama seperti di kasus pandu gelombang yang satu dimensi, yang planar, maka di sini juga solusinya sama. Ketika Anda kerjakan bagian yang kedua ini, nanti kan akan menghasilkan terhadap waktunya itu akan menghasilkan yang omega itu, omega n, omeganya akan menghasilkan K0 itu ya. Lalu yang Z-nya akan menghasilkan beta kuadrat itu kan, turunan keduanya. Turunan kedua terhadap Z ya. Lihat di catatan tentang pandu gelombang yang planar sama. Maka ini kalau di planar tuh yang kapanya itu, kappa kuadrat itu. Di sini secara eksplisit saya tulis Kx kuadrat. Karena apa? Ya karena dia tegak lurus, arah jalannya itu sumbu Z ya. Dan secara spesifik ini kan kita berbicara tentang bahwa yang ada tadi hanya E0-nya fungsi dari X ya. Jadi kita labeli Kx kuadrat sama dengan K0 kuadrat minus beta kuadrat ya. Jangan lupa bahwa si E0-nya ini hanya merupakan fungsi X saja ya. Tadi kan sudah kita jabarkan. Maka seperti di kasus pandu gelombang, dalam arah X tentu solusinya akan berupa di dalam pandunya ya, dalam pandu gelombang sin dan cos gitu ya. Di luar pandu nggak usah ngomongin karena ini konduktor. Jadi pas di dinding konduktor udah 0 ya. Oleh karena itu kita hanya konsentrasi ke ini aja. Syarat batasnya adalah pada dinding konduktor komponen tangensial dari medan E-nya harus 0 ya. Harus 0. Nah, dalam hal ini berarti kita kan punya tadi medannya arah Y gitu di sini. Ya E0Y itu kan udah tangensial dinding. E0Y udah tangensial dinding, nah EY medannya nah arah Y. Dinding yang tegak ini. Dinding yang tegak ini kan dia udah di situ udah tangensial, jadi syarat batasnya berarti E0Y di X0 itu 0 dan satu lagi di X sama dengan P karena lebar kesananya itu P, dinding yang berikutnya ada posisi P. Tentu tidak sulit membayangkan ini ya. Jadi kalau X sama dengan 0 Anda substitusikan ke sini, Anda dapatkan sinus 0, udah 0. Jadi ya udah nggak usah diapa-apain. Tapi cos 0 itu 1. Supaya hasilnya memang E0 ini 0 ya B-nya harus 0 ya. Ini menghasilkan ini. Sedangkan yang di P itu harus 0 itu, ini B-nya udah 0 ini jadi udah hilang ya. Itu akan menghasilkan sinus KXP harus sama dengan 0 dan itu berarti Kx kali P harus sama dengan NXP ya. NX-nya itu bilangan bulat 1, 2 dan seterusnya. Tapi ya tidak boleh 0. Anda bisa lihat kalau NX-nya 0 maka di sini nanti KX-nya akan 0 lalu sinus 0 akan 0, nggak ada medan nanti. Kalau yang ada di situ ya. Kalau kita lihat di sini aja. Tapi nanti kita lihat kalau kasus yang umum bisa memungkinkan karena fungsinya mungkin bukan cuma ini ya.
Jadi kalau begitu solusinya sekarang bisa kita tuliskan arah getarnya Y, kemudian amplitudonya saya beri indeks N, karena apa? Karena K-nya itu ternyata bergantung N. NX nih loh. Ya, jadi ini adalah K-nya. NXP ini. Jadi kayak begini bentuk dari EN-nya ya. Dengan nilai-nilai BN itu terkait dengan KXN kuadrat tadi. Jadi jangan lupa kalau di pandu gelombang yang sederhana itu adalah kappa itu ya, KXN kuadrat ini. Lah kalau medan E-nya udah dapat, mau cari medan H ya standar aja lah, sama seperti di kasus kita nyari koefisien refleksi transmisi ya, Anda terapkan ada persamaan Maxwell ya, mu 0 ini B mu 0 H ini kan do B do T ya. Nah kebergantungan terhadap waktunya sama antara H dengan E ya, jadi E omega T, sehingga kalau diturunkan terhadap waktu tentu akan menghasilkan ini E omega H. E omega H disubstitusikan di sini ada mu 0, jadi di depannya ada mu 0. Mu 0 E omega H gitu ya. Kayak gitu. Nah, ingat bahwa yang Anda punya cuma EY ya, komponen E arah Y. Jadi ketika Anda ngitung rotasi ini del cross E, ini kan turunannya. Yang tidak nol hanya suku-suku yang melibatkan turunan terhadap EY saja. Silahkan dilakukan sendiri kan gampang itu ya, mau pakai cara sarus, mau pakai apa gitu. Jadi pokoknya yang nggak nol hanya EY, EX dan EZ-nya nol. Maka yang nongol cuma ini. Yang nongol cuma ini saja gitu ya. DY, yaitu DY itu akan muncul, ini komponen X-nya. Komponen X-nya, kemudian yang satunya lagi yang komponen Z-nya itu ya, DY, DX. Sedangkan HY-nya akan sama dengan 0, tidak ada. Nah, intinya dari sini Anda punya persamaan bagi HX dan Anda punya persamaan bagi HZ ya. Dinyatakan di dalam EY. Ya, EY-nya kan tadi udah dihitung. Ya, tinggal masukkan aja itu turunan terhadap X, turunan terhadap Z. Anda dapatkan ini. Ya. Ini Anda mendapatkan hasil ungkapan bagi ini salah ketik, yang satunya ini HZ ya. Satunya HZ. Satu lagi HX ya, seperti yang ada di atas ya. Ya ini kita udah dapatkan. Nah, kemudian sebentar. HX sama dengan itu, kita udah dapat BNA ininya. Sorry. Ini sama ini. HX sama HX-nya kita peroleh dari turunan yang tadi. Nih, kita masukkan dari yang ini tadi ini. Ada ini ya, ini BNZ itu. Sehingga ketika dihitung di sini, turunan terhadap Z-nya, maka muncullah suku BN yang ada di sini ya. Suku BN yang ada di situ akan muncul sinus KXN gitu. Mungkin sama. Jadi ini bukan HZ, oke, sudah benar. Lalu berarti bagian depannya ini, harusnya semuanya ya, sampai A-nya ini ya. Ini berarti amplitudonya ini, amplitudo dari HX itu. Maka di sini kita beri nama minus H0 XN ya, karena nilainya tergantung BN. Jadi ini X yang merujuk pada komponen itu. Nah yang kedua yang ini maksudnya yang kedua yang dari sini. Turunan EY terhadap X ya. Lihat di sini nih. Mana tadi? Nah ini dia terhadap X. Jadi ada sin bla 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 X ini. Ini turunannya ini akan menghasilkan cos tentu, tapi komponen di depannya ini keluar ya. Tuh, menghasilkan yang di luarnya itu. KXN yang ada di situ. Lalu ini bagi hasilnya. Kemudian I ini kalau Anda mau bisa Anda masukkan di dalam faktor fase yang di atas ini. I itu adalah minus V. Minus I sama dengan minus V per 2 ini. Ini kita masukkan di sini. Sehingga sisanya itu adalah tidak lain amplitudo H yang arah Z ya. Jadi ada dua itu. Jadi kita punya amplitudo H arah X dan amplitudo dari medan H yang arah Z. Jadi komponennya.
Sedangkan E-nya hanya punya komponen arah Y saja gitu. Nah, berarti apa yang terjadi adalah bahwa medan listriknya itu bergetar pada arah Y, sejajar sumbu Y, tapi medan H-nya itu boleh berada di bidang ya XZ, ya di bidang XZ. Oleh karena itu saya coba plotkan ini, ya. Ini saya coba plotkan hasilnya untuk profil dari medan H-nya. Yang kiri ini medan E-nya. Medan E-nya ini untuk kasus N yang paling rendah, N0, sama ini N yang 1 yang di bawahnya ini. Jadi ini ground state lah gitu, yang N0, ini TE0, yang satunya TE1. Nah, Anda bisa lihat di sini yang di bagian kanan ini adalah plot untuk amplitudo medan magnetnya terhadap Z ya, sebagai fungsi Z dan X. Karena Anda lihat bahwa amplitudonya yang ada di sini ketika kita menelusur ke arah Z di situ, ya, ketika jalan, bukan amplitudonya. Ketika kita, ya sebetulnya amplitudo dia. Ketika kita jalan ke arah sana, ke arah Z kan, ini berarti nilai-nilai Z-nya berbeda-beda, nilai-nilai X-nya juga bisa beda-beda ya. Ini kan Z beda-beda. Ke atas kan juga nilai X yang berbeda-beda. Jadi akibatnya kan ini sinus Kx, kemudian di sini ada cos Kx, itu akan mendapatkan nilai yang berbeda-beda juga di sepanjang itu ya. Nah, kemudian ketika Anda jalankan ke situ, jadi untuk XX yang berbeda dia nilainya berbeda ya. Lalu ini ada faktor Z ya, ketika untuk Z yang berbeda yang ada di situ. Untuk nilai itu masuk lewat ini. Nah, ini kita plotkan. Ini sebetulnya adalah semacam medannya. Jadi panjang panahnya itu menyatakan berapa besar medanannya, kemudian arahnya itu menyatakan ya arah dari vektor medannya hanya itu, arah medannya itu kemana gitu. Jadi saya plot ini pakai program buatnya pakai MATLAB ya. Maka yang menarik adalah bahwa Anda bisa lihat ini ada sirkulasi dari medan magnetnya gitu. Medan magnetnya bersirkulasi gitu, muter di sini, muter gitu ya. Mutar, lalu pas di dinding dia menyusur dinding gitu. Yang sebelah kanan juga gitu, muter tapi arahnya berlawanan ya. Lalu ini berlawanan lagi gitu. Nah, itu di bidang apa? Di bidang XZ. Jadi Anda bisa bayangkan kayak bulu gulung gitu ya ini. Kan bidang XZ ke arah satunya arah Y. Dipenuhi oleh medan H yang berotasi, muter. Sedangkan medan listriknya ada di mana-mana di sini-sini, tapi nggak bisa digambar tuh. Medan listriknya sendiri tegak lurus ini, jadi medan listriknya beroscilasi bergetar pada arah yang tegak lurus ini. Tapi getarannya sepanjang garis lurus saja gitu. Dengan getaran yang amplitudenya paling besar yang berhubungan dengan pusat dari posisi pusatnya di sini itu yang paling gedenya gitu ya. Nah, jadi medan listriknya panahnya itu dikelilingi oleh ini ya, panah-panah dikelilingi oleh, dijalin dengan kelilingi oleh medan H-nya. Ini kalau modus yang paling rendah. Kalau modus yang lebih tinggi, N1 misalnya, maka Anda bisa lihat bahwa sirkulasinya pecah dua. Ya, ada yang atas, ada yang bawah gitu. Tapi medan listriknya juga memang ada dua. Arah getarnya berlawanan tapi sebetulnya. Ya, kalau yang belahan atas sama bawah itu Anda bisa lihat di sini, satunya bernilai positif negatif. Jadi artinya fasanya mereka berlawanan yang ada di situ. Anda bisa bayangkan, jadi kalau modusnya makin tinggi, tentu akan makin terpecah kecil-kecil lagi komplementarnya di sini ya. Nah, ini tipikal ini. Inilah tipikal medan listrik dan medan magnet yang berada di dalam pandu gelombang ya, yang ada di dalam pandu gelombang. Oke ya. Topiknya. Ini untuk kasus TE yang umum, jadi lebih susah karena kalau tadi kan kita maksa bahwa E-nya EY aja gitu. E-nya hanya punya komponen Y. Kalau ini dibebaskan gitu ya. Jadi yang penting nggak ada Z-nya gitu. Tapi boleh ada X, ada bergetar arah X, arah Y-nya ya. Jadi kalau secara umum ya tentu
3 komponen gitu ya, seperti ini. Tapi kalau TE berarti komponen Z-nya hilang ya. Nah, itu akan hilang. Nah, secara umum berarti nanti kita memperkenalkan ini yang namanya K transversal. Ini kappa itu, yaitu besar dari vektor gelombang yang tegak lurus arah jalar. Beta ini tidak lain adalah dari beta Z, itu arah jalarnya. Komponen vektor gelombang arah jalar. Sedangkan Kn ini seperti biasa juga, sama. Ini adalah N kali K0 itu, ya, vektor bilangan gelombang di dalam pandu itu. Tapi seringkali dalam pandu isi pandunya kosong misalnya gitu contohnya. Nah, ini yang menarik adalah triknya aja, cara mencari solusinya agak berbeda. Jadi nanti teknik dasarnya itu adalah bahwa nanti solusi medan arah X dan Y, arah transversal itu semuanya bisa dinyatakan dalam medan arah longitudinal. Jadi artinya kalau Anda sudah punya solusi untuk medan arah longitudinal, selesai ya. Ya karena yang arah X dan Y-nya udah bisa dinyatakan dengan arah longitudinal. Jadi persamaannya banyak ini, mesti konsentrasi ngerjainnya. Mari kita lihat ini urutannya. Pertama konsentrasi pada dua persamaan Maxwell yang berhubungan dengan curl ya, curl E dan curl H. Seperti biasa. Nah, kemudian kalau kita kerjakan, maka Anda akan dapatkan bukan dua malah ini ya, ada 6 persamaan ya. Sebetulnya dari ini kan 3 ini, ada 6 persamaan. Ini untuk yang komponen X-nya, arah X ya. Arah X yang dari ini ya. Jadi Anda ambil komponen X dari hasil curl ini. Yang kedua tentu yang komponen Y-nya, yang ketiga komponen Z-nya ya. Lakukan yang sama untuk yang ini. Jadi Anda punya 6 persamaan. Ya kalau nggak fokus, nggak tahu sistemasinya bisa liar ya. Karena apa? Ini variabel yang tidak diketahuinya banyak ya. Ya kan ada EZ, EY, kemudian EX, ada semuanya ini. HX, HY, Z gitu. Jadi yang pertama mari kita lihat ya, yang paling mudah itu yang dari ini, 1A ini ya. Ini HX bisa dinyatakan dengan EZ, EY ya. Yang pertama ini. EZ, EY. Nah, yang longitudinal EZ tentu ya, arah longitudinal. Itu EZ adalah komponen longitudinal. Kemudian EY-nya itu kita ambil dari 2B. Ini saya udah jelaskan label-labelnya ya. Jadi EY dinyatakan dalam HX dan HZ ini. Karena ini ada komponen longitudinalnya itu ya. Tuh. Substitusikan ke situ, cukup jelas petunjuknya. Ya, dalam HZ lalu masuk ke sini EY. Berarti akan ada yang turunan kedua ya tentu ya semuanya. Ini turunan kedua, jadi akan ada yang turunan kedua HX. Ini juga turunan kedua ya. Nulisnya jelek nih. Turunan kedua HZ terhadap ini do HZ ya. Nah, kita bedah lagi lebih rinci bahwa HX itu kan tentu bentuknya secara umum H0X Y ya, ini dua variabel di sini EI omega T BZ. Jadi kalau Anda hitung turunan 2 kali terhadap Z itu akan menghasilkan betanya yang ini keluar ya. Jadi tidak lain dia adalah minus beta kuadrat HX saja gitu. Jadi mengurangi turunan keduanya hilang, kita cukup ganti dengan minus beta kuadrat HX ya. Dan di kiri juga ada HX. Jadi Anda bisa bayangkan nanti bisa kita kumpulkan yang ada di situ ya. Tuh. Kemudian yang HZ-nya juga serupa minus gitu, sehingga turunan terhadap Z-nya menghasilkan beta juga, tapi satu kali sih, jadi masih ada indeksnya minus I beta ini. Minus I beta Z. Nah, kedua hasil ini kita substitusikan di atas di sini. Gitu. Jadi ini turunan kedua HX saja menjadi ada beta kuadrat yang ada di sini. HX Anda bisa bayangkan, ini bisa saya tarik ke kiri bahkan ya, nanti akan ketemu dengan HX. Kemudian yang turunan HZ ini, yang ini, suku kedua ini, bisa diganti dengan minus IBHZ kan? Tapi masih ada turunan terhadap X, maka di sini masih ada turunan terhadap X ya. Itu. Ya tidak apa-apa.
Ada I beta, KT kuadrat itu yang tadi itu, yang ada beta-beta kuadratnya tadi itu, yang ini. KT kuadrat, KN kuadrat minus beta kuadrat ya. Ada di situ. Nah, sekarang Anda perhatikan sebagai akibat dari hasil substitusi itu, HX itu dinyatakan semuanya dalam medan arah longitudinal, yaitu EZ dan HZ ya. Jadi artinya kalau saya dapat solusi EZ dan HZ, HX bisa saya hitung gitu. Saya nggak perlu cari solusi yang lain lagi, dari sini saja gitu. Nah, prinsipnya gitu. Jadi dengan bantuan persamaan-persamaan tadi, kita bisa menyatakan semua HY, EX, dan EY semuanya dinyatakan dalam komponen longitudinal. Anda lihat di ruas kanannya ini. Dengan cara yang sama dengan tadi ya. Komponen longitudinal. Gitu. Oleh karena itu, kita akan selesaikan persamaan eigen longitudinalnya gitu ya. Jadi turunan kedua itu EZ, HY maupun HZ sama dengan 0 dengan syarat batas yang terkait gitu. Nah, syarat batasnya ya biasa saja, yaitu bahwa yang pertama tinjau kasusnya ini kan memang kasus TE kayak tadi ya. Berarti komponen longitudinal dari E 0. Jadi dengan segera kita ambil ini EZ 0. EZ 0 ini akan menghemat banyak hitungan kita nih. Nih. EZ 0 ya ini langsung coret ya. EZ 0 ini coret. EZ 0 coret. EZ 0 coret ya. Jadi menyederhanakan banyak sekali itunya. Tuh satu ya EZ 0. Berarti persamaan eigen yang perlu diselesaikan adalah untuk bagian HZ aja. Maksudnya gini. Yang ngapain orang ini EZ-nya 0? Ya, semua kiri kali 0, 0. Jadi kita tinggal menyelesaikan yang bagian HZ-nya aja. Ini yang harus diselesaikan. Ya. Dan tadi yang saya coret-coret tadi, ini hasilnya ditulis di sini nih. Jadi kan udah nggak ada EZ, EZ-nya 0. Ya, yang sebelumnya itu loh. Ups, terlalu 0 semua, jadi cuma satu suku aja. Maka Anda bisa menuliskan HX, HY, EX, EY semuanya dinyatakan di dalam HZ-nya. Jadi bukan hanya dinyatakan dalam medan longitudinal, tapi medan magnet dalam arah longitudinal. Itu memberi kepada kita komponen-komponen transversal, baik untuk H maupun untuk E. Ya. Nah, jantungnya ini saja sih sebetulnya. Apakah metode ini nggak bisa diterapkan untuk kasus yang tadi? Bisa. Tapi Anda bisa lihat sendiri kan ini lebih complicated. Kalau yang tadi lebih ringan, lebih mudah, dan lebih dekat ke planar. Jadi saya memilih cara tadi itu supaya transisinya gradual gitu ya. Gradual. Nah, syarat batasnya adalah komponen tangensial medan E itu 0 di dinding konduktor. Tapi kan persamaan medan magnet. Jadi Anda harus translate ya. Anda harus terjemahkan persyaratan E tangensial itu dalam persyaratan medan H, ya, dalam persyaratan medan H. Nah, dalam hal ini mudah sebetulnya. Misalnya ini diberi contoh ini ya, misalnya 4C dari 4C ini. Anda bisa lihat di sini. Jadi kalau EX-nya itu 0, ya komponen E sejajar dengan X 0, berarti turunan dari HZ terhadap Y harus 0, gitu. Tuh, gitu. Demikian juga satunya itu. EY0 ya Anda harus pakai yang ini gitu. Turunan Z terhadap DHZ terhadap DX harus 0 di titik yang terkait ini ya. Terkait syarat batas EX0 dan EY 0 gitu. Jadi kali ini kita menyelesaikan persamaan bagian magnetiknya, tapi syarat batasnya tentu harus tetap konsisten ya, karena syarat batasnya yang fisisnya turun medan listrik 0 di dinding konduktor, nah kita rubah dalam H, dan ternyata kalau dinyatakan dalam H, syarat batasnya berubah menjadi turunan ya. Jadi kalau Anda perhatikan, jadi DHZ DY sama dengan 0, DY sama dengan 0, dan Y sama dengan L. Jadi di permukaan atas dan di permukaan bawah ya. Permukaan atas dan di bawah itu turunan dari komponen longitudinal terhadap Y-nya 0. Jadi kalau Anda lihat, ini berarti seolah-olah Anda bicara tentang kurunan yang tegak lurus permukaan gitu ya. DHZ,
DY kan tegak lurus permukaan ininya, arahnya Y gitu. Nah, hal yang sama, jadi ini yang sejajar ini medan E-nya, kalau medan H-nya tadi turunan di sana. Demikian juga yang dinding kiri dan kanan itu sama itu sebetulnya. Nanti akan melibatkan turunan ke arah sana gitu ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya ini separable. Artinya bisa dipisah, dituliskan sebagai, karena syarat batasnya separable, karena geometrinya berbentuk rektanguler ya, kotak. Kalau geometrinya bola ya bubar jalan. Di sini Anda harus mengubah operator Laplaciannya dalam koordinat misalnya silinder gitu. Ya ceritanya lain lagi. Karena ini Kartesian, maka syarat batasnya terpisah dalam koordinat Kartesian ya, X terhadap X sendiri, terhadap Y sendiri, maka pasti medan H-nya juga merupakan perkalian dari dua fungsi, kan biasa itu teknik yang Anda pelajari di Fismat ya, yang separable ya. Ya sudah, berarti mudah lah, standar ini kalau begitu sama dengan yang Anda pelajari di Fismat maupun listrik magnet ya. Masukkan ke situ turunan kedua lalu dibagi F kali G ya, ruas kiri kanan tentu. Maka Anda dapatkan ini. Ini ya, bagi dengan F kali G, maka ini G-nya coret tinggal seper F, ini F-nya coret tinggal seper G, ini FG-nya hilang seperti yang di bawah ini. Nah, sesuai pelajaran Fismat Anda, ini terdiri dari dua suku yang saling bebas. Yang satunya fungsi turunan terhadap X, satunya fungsi turunan terhadap Y. Jadi si F-nya itu fungsi X, G-nya fungsi Y. Jadi masing-masing independen. Ditambah dengan konstanta, kuadrat harus sama dengan 0. Maka mau nggak mau, masing-masing ini harus merupakan konstanta aja. Jadi yang ini nggak boleh fungsi Y, yang ini nggak boleh fungsi X hasilnya ya. Mengapa? Ya ini kan sudah fungsi Y doang. G, fungsi Y, D. Jadi mereka masing-masing ada konstanta, dan konstantanya kita pilih minus kx kuadrat minus ky kuadrat, sehingga kalau disubstitusikan ke sini Anda akan dapatkan nanti bahwa kt kuadratnya harus sama dengan kx kuadrat ditambah ky kuadrat ya, dengan pemilihan tanda minus begini. Sedangkan dengan dipilih minus gini sendiri-sendiri Anda tahu bahwa lah ini persamaan oscillator harmonis gitu ya. Dua-duanya persamaan oscillator harmonis dengan nilai k yang berbeda ya. Kalau saya bilang oscillator harmonis jangan bingung bahwa ininya X sama Y-nya itu kalau di oscillator harmonis dia variabel waktu kan, tapi kan secara matematik bentuk aljabarnya sama ya, bentuknya sama. Nah karena KT kuadrat itu KX kuadrat plus KY kuadrat, ya jelaslah bahwa ini tidak lain adalah komponen transversal kan, berarti K kuadrat dikurangi beta kuadrat, ini kan KZ-nya, KZ kuadratnya. Nah, solusi umumnya ya biasa saja. Karena ini oscillator harmonis ya, ini solusinya kombinasi kosin ya. Kosin, tapi ada 4 variabel yang harus Anda urus, 4 konstanta yang harus Anda urusin ini, A, B, C, D ini. Nah, ini ditentukan berdasarkan syarat batas tadi yang kita pilih tadi, turunan HZ 0, turunan HZ DY terhadap DY juga 0 di masing-masing posisi ini. Turunan HZ terhadap X harus 0 di X sama dengan 0 sama B ya. Penerapan ini menghasilkan B-nya 0 dan kemudian menghasilkan KX sama dengan ini. Ini mirip dengan yang tadi ya. Mirip dengan yang tadi kita bahas yang itu. Demikian juga yang HZ terhadap turunan HZ terhadap DY harus 0 di posisi Y0 dan YL juga serupa menghasilkan gitu. Dan syarat bahwa sinus-sinusnya harus 0 itu menghasilkan diskretisasi nilai K-nya ya. Anda lihat konsekuensinya nilai K-nya bergantung pada N ya. Bergantung pada M, sama aja, maksudnya tergantung pada integer. Nah, Anda perhatikan di sini saya mulai dengan 0. Karena apa? Karena ada dua ini, mungkin salah satu 0 yang lainnya nggak 0 masih menyelamatkan bahwa tidak fungsi eigennya tidak bablas 0 gitu ya. Jadi bilangan gelombang, komponen bilangan gelombang dalam arah-arah transversal itu diskrit. Ya, hanya tertentu aja. Tapi dua arah masing-masing diskritnya. Diskrit arah X komponennya dan diskrit arah Y ya. Jadi kalau begitu ini sama saja dengan mengatakan bahwa cepat rambat gelombang dalam arah jalarnya itu juga diskrit, tapi konstanta diskritisasinya 2 nm. N untuk yang arah X, M arah Y. Jadi kombinasi dari kedua ini selalu menghasilkan satu indeks bias efektif gitu ya.
indeks bias efektif gitu. Kok indeks bias? Vektor gelombang efektif ya, atau vektor gelombang arah jalar komponennya. Nah, sekarang lihat nih pengaruh, kenapa kok N dan M-nya ditulis 0 ada. Nah, di sini. Jadi asal tidak kedua-duanya 0, ya, Anda akan tetap mendapatkan nilai betanya nanti. Jadi misalnya N-nya 0, M-nya tidak, atau M-nya 0, N-nya tidak, ya, akan masih oke, masih baik-baik saja gitu. Nah, jadi kalau begitu, solusi bagian longitudinal tadi itu bisa dituliskan sebagai yang hidupkan fungsi cos-cosnya ini. Ya, gara-gara ini B-nya 0, D-nya 0 kan tinggal cos-cosnya. Jadi cos KX ini cos KYP ya, yang seperti itu. Ini fungsi medan magnet komponen yang longitudinal. Ya, jadi MN asal tidak keduanya 0 bersamaan oke saja gitu. Salah satu aja yang 0 enggak masalah. Anda bisa lihat di sini kalau keduanya 0 cos 0 1 cos 0 1 nanti hanya medananya konstan, itu enggak benar ya. Medananya akan berosilasi terhadap itu X dan Y. Oke, ini solusinya sebenarnya sudah kita peroleh kan? Nah, tentang AX HY-nya ya nggak masalah dong. Demikian juga dengan sisanya. Tadi kan sudah dikasih rumusnya. Yang ini tadi, bahwa rumus 4 ini, 4A, B, C, D ini memberikan pada kita semuanya. Dapatlah AX, HY. Demikian juga dengan yang E-nya kalau Anda mau ya, didapatkan juga. Jadi hanya semua. Rame juga bentuknya. Seperti ini komponennya sin cos ya. Ini faktor propagasinya semua sama. Faktor propagasinya dalam arah itu ya. Nah, kalau ini pakai representasi kompleks kan. Kalau misalnya kita mau ambil bagian realnya saja untuk artifisis gitu ya. Maka tentu nanti akan keluarlah ya. Jadi yang ini udah besaran fisis nih, udah diambil bagian real dari yang di atas ini. Ini ada I, ini Anda bisa tuliskan masuk ke sini nantinya. Jadi V per 2 kan ya. V per 2 itulah yang menyebabkan kenapa di sini bagian realnya yang muncul sin ya, bukan cos. Gara-gara di faktor fasa ini ada II-nya ini. Muncullah di sini sin. Sedangkan yang ketiga munculnya cos karena dia nggak ada I-nya di sini, ya, dia sendiri gitu ya. Tidak muncul itu, yaitu cosinus tadi ini. Nah, ini adalah solusi pandu gelombang kotak konduktor TE dengan arah jalar sepanjang sumbu Z ya. Lumayan bentuknya, Anda cermati. Jadi arah X dan arah Y adalah fungsi cos sin cos ya. Dengan kombinasinya yang kebolak-balik nih. Dengan nilai K-nya yang berbeda-beda. Ini ada yang hilang, ini harusnya KYN kali Y ya. Anda lengkapi sendiri yang ketinggalan-ketinggalan. Yang ini cos-cos semuanya ya. Tentu ini bisa dipakai juga untuk ngitung E-nya yang seperti biasa. Terserah Anda mau pakai yang mana. Anda mau dari persamaan Mas Web boleh, kurang kerjaan juga. Pakai rumus yang tadi juga sudah kita peroleh kok. Yang ini kan udah 4C dan 4D itu ya. Nah, dapat juga itu E-nya kayak apa bentuknya. EZ-nya nggak ada tentu. EZ-nya 0. Kita berbicara kasus TE ya, perambatannya arah Z ya. Nah, ini kalau Anda mau bersemangat analisa lebih jauh untuk kasus TM ya, yang lebih rumit ininya. Tapi prinsipnya sama gitu. Nah, mungkin sekarang Anda paham, ini ya, kenapa kita belajar yang di planar dulu. Karena pada prinsipnya sama kan. Kecuali agak kompleksitas di menyelesaikan persamaan diferensialnya aja. Tapi solusinya serupa. Hanya di sini kita nggak punya solusi E pangkat. Karena apa? Karena kita main di syarat batas konduktor tadi yang 0, di luar itu udah nggak ada urusan medannya gitu. Jadi E pangkat yang di daerah di luar core nggak ada di sini. Tapi kalau misalnya itu dielektrik ada. Cuma mencari solusi persamaan gelombang 2 dimensi pandu gelombang runyam itu dalam dielektrik ya. Kalau di buku yang ya tulis Pak Cia dengan saya, almarhum Pak Cia, belum terbit tapi kita juga ajarkan dengan menggunakan metode indeks bias efektif sih. Tapi kalau untuk kuliah ini udah kebanyakan ya.
nggak usah sampai sana. Sedikit lagi, satu slide lagi ini aja ya, frekuensi cut off ya. Tadi kita udah belajar ya, komponen transversalnya itu Kx plus kuadrat plus Ky kuadrat sama dengan ini ya. Dan kita sadar bahwa Kx dan Ky-nya kan diskrit tadi semuanya. Jadi K transversal itu diskrit nilainya. Ini tergantung M dan N yang tadi itu diskrit semuanya ya. Kalau K ininya tidak ya, tapi betanya kan diskrit. Nah, kita ingat hubungan yang biasa, frekuensi dengan K dan V, maka kita bisa mendefinisikan bahwa omeganya ada nilai omega diskrit gitu, yang dikaitkan dengan beta diskrit. Maksudnya gini, kan omega KV ini kan cepat rambat aja gitu, yang ininya ini omega. Jadi kalau yang ini kan juga berhubungan dengan K, apa komponen dari K ini. Jadi kalau yang berhubungan komponen K ini diskrit, ya berarti omeganya ini ada diskrit gitu ya. Tergantung pada nilai-nilai tertentu aja dengan cara yang sama. Omega kuadrat sama dengan V kali K kuadrat gitu. Jadi kita bisa mendefinisikan ini, apa yang dimaksud dengan omega kuadrat diskrit. Ya tidak lain K kuadrat kurangi beta kuadrat kali V kuadrat yang biasa itu aja. Dengan beta Mn ini adalah disebut vektor gelombang efektif, maksudnya itu komponen vektor gelombang arah Z, arah rambat ya. Lalu karena ini komponen vektor gelombang arah rambat Z, kita tahu kalau vektor gelombang itu 2V per lambda. Jadi ini juga sama, lambda per lambda sama dengan 2V per beta ini menjadi panjang gelombang efektif gitu. Di dalam pandu yang searah dengan arah perambatannya dia gitu. Sebetulnya sih panjang gelombang bukan besaran vektor ya, sadar tentang itu. Tapi ini maksudnya dikaitkan dengan bilangan gelombang efektif ya, yang arah rambatnya bisa kita ini. Nah, jadi nanti berarti kasus TE-nya itu TE yang mana nih gitu, yang kita bicarakan itu punya 2 indeks sekarang karena betanya punya 2 indeks. TEMN gitu ya. Jadi ada TE00 nggak ada ya. TE10, TE01 itu yang tadi kita bicarakan yang awal sekali, yang ketika kita berbicara tentang pandu gelombang kotak konduktor tadi pakai cara yang biasa tadi, yang polarisasi E-nya EY tadi. Nah, itu tuh kita bicara TE01 misalnya gitu. Dan seterusnya ya. Jadi T10 kita udah bicara yang itu gitu. Kalau ini lebih umum lagi gitu. Nah, agar gelombangnya merambat ada ya lambda di sininya harus real. Berarti yang ada di dalam akar ini harus real ya. Alias si omeganya harus lebih besar dari omega mn ya, omega mn. Jadi omega mn ini adalah batas bawahnya, ini frekuensi pancung cut off-nya. Frekuensi gelombang yang sesungguhnya ya tetap omega ya itu. Maksudnya frekuensi pancung ini hanya dikaitkan sama ini loh. Beta, nilai beta batas-batasnya ya, yang dikaitkan dengan pandu itu. Oke, habislah, selesai kuliah gelombang kita, banyak semuanya cukup bersejarah. Jadi ketika kita harus di rumah semua, dipaksa pakai slide, kuliahnya ternyata cenderung cepat akibatnya. Sepanjang ngajar gelombang baru sekali ini saya bisa menyelesaikan sampai pandu gelombang ya. Nah, ujiannya sampai pandu gelombang, dan ujian dari Selasa nanti dimulai dari gelombang elektromagnetik ya. Kemudian komponen ujiannya 2 macam. Satu itu adalah ujian di kuliah online ITB untuk multiple choice. Satu lagi Anda ujian di Teams. Terserah Anda mau buka dua-duanya bareng, mau download dulu yang Teams terus ke kuliah ITB, itu bebas. Saran saya sih yang Teams-nya Anda download soalnya dulu. Download, kalau punya printer ya di print dulu ya, kalau nggak punya ya dicatat sebentar yang penting-pentingnya. Tinggal nanti cara mengerjakan terserah Anda. Lalu Anda balik ke kuliah online ITB untuk mengerjakan soal yang di kuliah online ITB itu ya, di LMS ITB. Yang essay itu akan menjadi bagian 20% dari total skor, 1 soal cuma.
Yang essay harus Anda kerjakan dengan tulisan tangan Anda sendiri ya, jangan pinjam tangan orang. Kemudian di-scan atau dipoto terserah, tapi jadi satu file. Pokoknya PDF satu file yang terakhirnya ya. Jadikan satu file PDF, baru nanti diupload sebagai jawaban di mana ya? Di Teams, balik lagi di sana sebagai assignment. Sebelum waktu berakhir ya. Dan jangan model tubruk-tubruk mepet-mepet ya, karena uploading itu membutuhkan waktu itu. Jadi jangan karena kayak maksudnya cara perilakunya kayak zaman normal itu. Kalau diminta dikumpulin di kelas sebentar, kurang dikit, bentar. Ini sistem komputer ada due time-nya, begitu sampai situ Anda nggak ngumpulin ya jedet tutup gitu ya. Jadi tolong itu diperhatikan ya. Kadang lebih baik mengumpulkan walaupun belum selesai kurang dikit, tapi terkumpulkan gitu. Kemudian seperti biasa, yang coret-coretan Anda untuk yang LMS ITB juga diupload di Teams itu. Waktunya akan lebih longgar, itu akan saya set sampai setengah jam setelah ujian berakhir ya. Jadi ujiannya beres lalu itu baru nyusul gitu. Tolong di scan lalu diupload ya, sama itu cukup waktu untuk ini. Oleh karena itu Anda sekarang kalau yang masih canggung belum bisa, siapin aja itu software yang diperlukan untuk entah di handphone Anda untuk motret dan mindah jadi PDF, untuk gabung supaya jadi satu PDF, latihan untuk itu ya. Saya beritahu sekarang bahwa untuk soal essay-nya itu nanti akan ada 4 halaman ya, satu soal tapi nggak usah ngeri. 3 halaman itu lampiran ya, saya beri lampiran yang akan membantu Anda mengerjakan soalnya ya. Soalnya cuma satu kok, tapi saya ingatkan sekarang supaya nanti nggak kelewatan gitu ya. Lampiran 3 itu mungkin kepakai semua, mungkin ada yang kepakai gitu, mungkin ada satu yang kepakai yang paling bagus. Pokoknya ada lampirannya di situ, sudah dilengkapi ya. Itulah sebabnya kalau ada printer juga lampirannya di print out, itu akan membantu Anda itu juga ini. Itu kira-kira persiapan kita untuk ujian nanti ya intinya. Nah, Anda kemarin sudah minta bahwa pengumpulan RPA-nya ditunda, saya ikutin kemauan Anda untuk Kamis ya, siang. Akan tetapi hari ini seperti yang saya minta waktu itu, Anda melaporkan satu slide saja, judul dan sudah sampai sejauh mana ya, hanya itu saja. Hanya setelah itu Anda bisa konsentrasi lagi belajar untuk persiapan ujian ya. Nah, caranya Anda yang presentasi giliran setelah ini. Oke ya. Kuliah selesai ya dengan demikian. Ada pertanyaan? Pak. Ya. Mau tanya untuk yang Yuk, silakan. Mau tanya buat nanti ujiannya itu berapa sore Pak untuk pilihannya? Pilihan gandanya. Sebetulnya sih mungkin kalau jumlah soalnya barangkali antara 8 sampai 10 ya. Tapi kan itu beranak cucu. Jadi kalau pertanyaan Anda berapa pertanyaan dalam arti pertanyaan yang harus dijawab ya mungkin banyak ya. Karena ada soal yang cuma satu, ada soal yang harus menjawab banyak ya. Harus menjawab ABCD gitu ya, banyak gitu. Tipe soalnya juga macam-macam gitu. Seperti yang kuis kita bisa, yang dimana Anda memberikan jawaban akhir. Harap hati-hati, saya nuntut akurasi 1% ya. Akurasinya 1%. Jadi angka-angka perhitungannya dipertahankan lebih baik dari 1%. 1%. Saya set di sistemnya 1%. Kemudian kalau menjawab, ingat ya, jangan menjawab sepertiga itu 1/3, modelnya nggak akan ngitung itu. Jadi tolong kalau sepertiga ya masukkan 0 titik. Jadi desimalnya pakai titik ya. 0,33333 gitu. Jadi jawaban numerik ya. Saya nggak pakai yang simbolik karena sebetulnya dia bisa. Tapi saya khawatir malah lebih rawan error lagi nanti ya. Jadi dia bisa terima jawaban simbolik, tapi belum dicoba dan saya nggak berani malah menimbulkan masalah. Termasuk untuk soal kali ini ada kemungkinan jawaban yang melibatkan bilangan kompleks dan sebagainya sudah saya atur itu. Kalian bisa masukkan
yang kalian masukkan tetap nilai-nilai realnya, karena saya sediakan kotak-kotaknya untuk bagian dia. Nah, kalau jawabannya memang tidak mengandung bagian imajiner, ya bagian imajinernya diisi 0 gitu ya. Kemudian ada soal multiple choice, pilihan berganda juga, baca baik-baik keterangannya nanti ya. Sistem penilaian di situ gimana. Jadi meriah juga, tipenya cukup banyak ini. Berarti lebih maksudnya secara beban itu tidak sama dengan UT1 kan Pak? Maksudnya beban di pilihan yang di kuliah.itb.ac.id itu udah dikurangin kan Pak? Iya, yang itu nanti 80%. Ya, jadi artinya 80% nilai karena ada essay. Ya, 80%. Takutnya nggak cukup Pak. Takutnya nggak cukup yang essay gabung itu, jadinya takutnya berantakan gitu Pak. Iya benar. Nah, karena itu ujiannya memang didesain tidak memberi kalian kesempatan bernapas gitu. Bukan ya. Jadi gini, ini ujian nggak ada yang ngawasin, bukan di kelas dan sebagainya. Jadi ujiannya memang soalnya akan saya atur supaya waktu kalian memang habis untuk ngerjain, bukan bantuin temennya gitu kasarnya. Jadi konsentrasi, fokus kerjain bagiannya sampai selesai, karena memang namanya ujian itu dikerjain sendiri, hanya itu saja. Jadi memang didesain waktunya mepet, tidak model desain yang waktunya lebih, bisa bolak-balik ngerjain lagi, meriksa lagi gitu ya. Mungkin kalau Anda yang very smart barangkali punya waktu sisa cukup ya, nggak sulit juga kok gitu. Jadi soalnya nanti saya lihat lagi sih, saya akan pertimbangkan ininya supaya waktunya ngepas. Lalu total waktu ujiannya ya, waktu ujiannya sesuai, sebetulnya kalau ngikuti jatah ITB itu 100 menit sih, 100 menit. Saya akan coba blok sampai 120 menit sih, 2 jam ya, 2 jam. Itulah sebabnya kenapa tadi saya minta Anda atur strategi gitu ya. Jadi yang essay itu kalau bisa di-download dulu. Soalnya download dulu, kalau punya printer di print. Karena soalnya ada 4 halaman, ada lampiran-lampirannya itu ya. Lampirannya nggak perlu di-upload lagi. Lalu kerjainlah bagian multiple choice-nya gitu ya. Tapi kalau Anda lihat bagian essay-nya ternyata easy ya, gampang, Anda babat dulu itu juga boleh aja, silahkan aja. Itu lumayan soalnya 20 poin ya yang ada di situ. Dan kalau Anda tanya apakah susah, enggak juga lah, cukup gampang. Berapa lama waktu yang dipakai untuk mengerjakan itu? Mestinya sih nggak sampai setengah jam ya, itu kalau sudah pakai upek-upek nggak keruan gitu ya, nggak sampai setengah jam kira-kira gitu. Nggak sampai, desain saya sih sekitar 20 menitan gitu ya untuk itu. Nah, berarti kan tersisa, kalau misalnya 100 menit itu 80 menitan ya, 1 jam seperempat lah untuk mengerjakan multiple choice dan lain-lain. Ya multiple choice dan sebagian besar bukan multiple choice. Kalau misalnya itu 10 nomor, berarti tiap nomornya harus mampu diselesaikan dalam waktu rata-rata sekitar 7 menit, 8 menitan ya. Dan itu foya-foya sih, banyak juga yang bisa pendek ya, dilihat itu aja udah langsung tahu jawabannya gitu. Jadi untuk beberapa soal hanya membutuhkan 1 menit, 2 menit, atau kalau nggak ngerti ya percuma gitu, mau berapa pun menit juga. Ada juga soal yang membutuhkan mungkin mengerjakannya 10 menit memang, hitung sih 15 menit gitu-gitu. Jadi mesti diatur itunya. Nah, yang tidak saya desain itu adalah soalnya tidak saya desain supaya mahasiswanya bolak-balik seluruh catatannya dulu nyari ini mirip dengan contoh yang mana ya gitu misalnya. Nah, desainnya nggak ke situ gitu. Jadi kalau kalian menghabiskan waktu untuk nyari ini mirip dengan mana dan sebagainya, waktunya jelas nggak akan cukup gitu. Karena pengalaman kalau ujian yang offline, yang di kelas, kalau open book atau apa itu mahasiswa bawa buku banyak, lalu setiap ngerjain soal dia bukain yang mana gitu ya. Nggak ketemu, akhirnya dia ambil aja soal manapun juga yang ada di buku itu, lalu jawaban di situ disalin di jawabannya, itu terjadi kayak gitu.
Jadi tetap belajar seperti seolah-olah close book. Bukan berarti Anda nggak boleh buka buku, buka aja silahkan. Nggak catatan juga silahkan. Baik, cukup jelas itu? Berarti 2 jam itu untuk ngerjain doang kan Pak? Semuanya. Untuk ngerjain sama upload. Termasuk upload. Iya, sudah sama uploadnya. Kecuali upload oret-oretan itu terpisah. Ya, yang itu saya kasih toleransi setengah jam setelah ujian habis masih masuk. Karena yang oret-oretannya supaya kalian konsentrasi jawab ujian dan ujiannya, lalu yang oret-oretannya segera setelah selesai itu baru diurus gitu. Oke, ngerti. Saya pikir maksudnya upload oret-oretan harus sama dengan ini ya Pak, sama yang jawaban di itu. Yang wajarnya sih sama ya. Yang wajarnya sih sama, karena kalau tidak sama pun yang saya pegang yang terutama tentu yang online dulu ininya ya. Oret-oretan itu kan bukti ya. Bukti, tapi kadang orang pas ngoret-oretan harusnya kan gini, Anda ngerjakannya memangnya Anda luar kepala gitu, mungkin 1-2 soal barangkali bisa, yang lainnya kan harus nyoret-nyoret gitu. Jadi wajarnya jawaban yang di situ adalah hasil coret-coretan. Setelah selesai nggak ngerjain lagi, cuma motret-motret atau scan-scan lalu dikumpulin dikirim gitu. Kalau bisa beda mah aneh kan. Kalau bisa, saya tahu ujian 1 pada lapor ada yang beda, ada yang ini, ya, aneh sebetulnya itu anomali gitu. Yang wajar kan ketika ngerjakan itu ada coretannya memang, dan itu yang dia pakai itu sebelum menjawab itu. Dan kan kalian udah tahu di kuis angka-angkanya tiap orang kan lain semua, ya berbeda-beda semuanya gitu. Itulah sebabnya kenapa saya pakai sistem yang ITB ya, karena memberi peluang kebebasan untuk merancang yang lebih bersifat customize ya untuk tiap mahasiswa. Jadi saya nggak pakai model yang mahasiswanya harus semua buka kamera semua, harus matanya ditutup lah, ada yang begitu katanya yang viral ya, mau apa, capek deh gitu ya. Ya udah kerjain sebisa-bisanya dalam kondisi open book boleh kok, boleh buka buku catatan dan sebagainya, silahkan aja. Ngitung dibantu Excel, dibantu pakai kalkulator ya, mangga silahkan. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan. Oh ya Pak, untuk ini kan pandu gelombang belum ada itunya ya Pak, latihan tipe soalnya sama sekali ya Pak. Iya, karena udah waktunya kayak gini, untuk mau dipakai apa lagi nanti. Jadi ya nggak akan lari jauh-jauh dari apa yang dijelaskan dari slide. Ya, ngitung apa yang sudah ada di situ. Cuma bedanya kalau di slide mungkin nggak ada contoh ngitung, ya dihitung gitu. Kan banyak juga topik yang gitu yang di bahasan saya mungkin nggak sempat ngasih contoh, nggak sempat gitu ya. Jadi nggak akan lari terlalu jauh kemana-mana. Atau Pak, mungkin ada contoh itunya nggak Pak? Mungkin bang soal tahun yang dulu-dulu Nggak mungkin ada, Pak. kan saya ceritakan. Pandu gelombang itu baru tahun ini nyampe kita. Jadi bersejarah angkatan ini. Pak. Ya silahkan. Senin berarti nggak ada tutorial gitu Pak? Senin enggak, udah kalian konsentrasi ujian aja. Orang pengalaman di kuliah nggak ada yang tanya. Saya yang kelas 1-nya lagi pengolahan data, saya kasih kesempatan. Siapa yang mau tutorial ngirim pertanyaan, sampai 1 hari sebelum hari tutorialnya nggak ada yang ngirim pertanyaan. Jadi saya pikir ya sudahlah, mahasiswanya suka belajar sendiri. Jadi Senin juga nggak ada tutorial, kalian udah persiapan terakhir menjelang ujian. Kalau tutorialnya Anda maksudkan saya ngasih soal ke Anda dan sebagainya, bahaya, malah saya lupa lagi ke Trino, ini soal ujian yang ditutorialkan gitu. Jadi tidak ada tutorial lagi, udah habis, sudah cukup. Kuis sudah banyak, kita kuis berapa banyak ya? Banyak kayaknya. Kemudian PR juga udah cukup banyak, jadi semua latihannya cukup banyak sudah. Saya pandang udah memadai lah, udah ini. Oke, cukup ya. Ya, sekarang giliran saya yang minta ke Anda ya, presentasi ya. Oke, mana tadi tabelnya ini ya. Jadi nanti layar diserahkan ke kalian untuk presentasi ya. Tolong
presentasi dimulai dari grup 9 ya. Satu slide doang ya. Yaitu dengan ketua grupnya Anissa Natalia. Silahkan presentasikan satu slide-nya. Anggaplah ini kayak latihan presentasi RPA nantinya. Nanti karya Anda ini Anda presentasikan. Anissa Natalia. Ada Anissa Natalia? Siapa yang ditugaskan? Apakah Anissa sendiri atau temannya juga boleh? Yang satu grup tentu. Ini share screen gitu ya Pak? Share konten. Iya, share screen. Kalian yang share screen. Setahu saya sih begitu kalian share screen nongol aja kayaknya. Biasanya saya pakainya Zoom sih. Kalau di Zoom lebih mudah. Di sini mestinya bisa juga sih. Oke, siapa yang... Oke, kelihatan. Siapa ini yang kanu? Hans. Oke, silahkan. Ini grup 9 ya? Iya. Oke, Hans. Ya, silahkan ceritakan sedikit judulnya apa. Jadi RBL ini kami ngambilnya home eksperimen yang mengenai sifat gelombang, yaitu pembiasan. Nah, pengaplikasian sifat gelombang ini kami gunakan untuk percobaan hukum Snellius, Pak. Jadi dengan mengaplikasikan sifat gelombangnya ini, kita bisa mencari indeks bias dari balok kaca yang kami gunakan nanti. Oke, pertanyaan sederhana. Ini Anda punya balok kacanya? Belum. Waktunya udah tinggal segini ya balok kaca. Iya Pak. Kami masih. Terus nanti cahayanya pakai apa? Pakai laser Pak rencananya. Udah punya? Belum juga. Belum juga. Oke ya. Jadi kalau beli pakai Tokped dan sebagainya perlu waktu juga, waktunya tinggal sedikit loh ya. Saya minta kalian berunding ininya gimana. Langsung ke toko. Lalu hati-hati kalau pakai laser ya, kalau bisa pakai kacamata hitam atau apa, dan jangan main disorotin ke mata orang, buta loh nanti ya. Terus kalian mesti perlu menyiapkan mengukur-mengukur ini, dan karena ini grup tugas kelompok, silahkan diatur dengan hati-hati dengan kalau protokol kesehatan. Kalau bisa dihindari kumpul, kalau kumpul juga hati-hati. Prioritas pertama tetap keselamatan ya. Bagaimana kalian akan membagi tugas itu berlaku juga untuk semua kelompok yang lain. Dan kalau ini bicara percobaan berarti mengumpulkan datanya agak banyak ya. Jangan cuma satu data ya. Ya dulu saya SMA buat nih kayak gini, tapi saya bukan pakai balok kaca. Saya buat tangki kecil yang transparan, yang bisa diisi cairan fluida, lalu main fluidanya ganti-ganti. Ya, waktu SMA itu, tapi long time ago ya. Oke, berarti grupnya Anissa, Hans, ini ya lumayan, udah ada ini, tapi ini waktu habis, jadi hati-hati kalian bahan-bahannya nggak bisa cuma sehari terakhir ya, jadi silahkan dipersiapkan dengan lebih baik ini. Oke, cukup sampai di sini. Ya, halo. Ya. Kalau kan ini kan harus ada videonya gitu kan Pak ya? Ya bukti udah nyoba. Ya, itu dimasukinnya nanti videonya kemana ya Pak? Ada banyak cara sih sebetulnya ya. Nggak perlu di-upload ke itu, terlalu besar bahaya. Kalau mau di YouTube lalu linknya dikasih juga boleh. Kan lebih simpel gitu ya. Kalau dalam Word-nya gitu nanti berarti hanya nampilin linknya gitu ya? Kalau di Word laporan itu paling di lampirannya fotonya kan ya, atau sama linknya boleh kalau di ini. Kalau soft copy-nya link. Tapi kalau yang di ini foto lah, beberapa foto pas percobaan, pas melakukan percobaan maksudnya gitu. Untuk bukti bahwa ini Anda mengerjakan percobaannya, bukan ngambil percobaan. Kan katanya mau nyoba kan ini? Iya. Iya gitu. Oke Hans, thank you. Oke, makasih Pak. Ya, yang berikutnya ini grup 8, grup Muhammad Nurusi ya. Grup 8, iya, halo. Ya, silakan share screen. Oke, sebentar Pak ya. Yuk. Udah kelihatan belum sebelumnya? Ya, kelihatan. Silakan. Jadi gimana ceritanya? Ini ngambil yang topik apa? Jadi kami mengambil topik mengenai prinsip Babinet Pak, diffraksi mengenai prinsip Babinet untuk mengukur tebal rambut. Jadi minggu kemarin udah ngambil data, terus udah diolah juga.
Terus Pakai laporannya laser juga merah udah ya? jadi. Iya Pak, pakai Pakai laser laser. merah. Oke, Pakai laser bagus. merah. Ya, jadi laporannya sebenarnya udah jadi, tapi mau Good. didiskusin lagi sama satu kelompok. Soalnya kayak masih rada beberapa masih ngawang gitu. Jadi kami setelah ujian mungkin bakal didiskusin Oke. lagi tentang ini. Ya, boleh. Bagus sih udah dikerjain. Kalau nanti di laporannya dasar teorinya bisa nurunin difraksi tapi bukan lubang, tapi karena terhalang. Ini kan rambut kan ya? Iya Pak. Jadi kan kebalikannya nih, kalau lubang kan kebalik. Jadi kalau lubang kan solid, ada lubangnya, cahayanya masuk kan? Kalau ini kan negatifnya itu kebalikannya ya. Iya Pak. Jadi itu loh. Kalau kalian sertakan penurunannya dan kalian yang logis ya, step-stepnya jelas di situ, bagus itu. Bisa maksimal nilainya sampai di situ. Oke, bagus. Tapi udah dikerjain ya. Oke, Iya, grup 2 ini difraksi ya, difraksi rambut. Sekarang grup 5. Grupnya Lulu. Grup Lulu silakan. Grup Lulu Lail Wauzan. Grup 5. Siapa grup 5? Ya. Ya, silakan share screen. Oke, siapa yang mau ngomong ini? Saya Pak Lulu. Oke, Lulu. Oke, Lulu Lal. Oh, sorry, Lulu ini cowok ya? Jadi Pak, iya Pak. Habis namanya Lulu ini. Oke lah, nggak apa-apa. Di Jakarta juga ada Lulu, tapi nama supermarket itu. Percobaannya Pak sama ini, rambut tipis juga? Iya Pak, aplikasi difraksi. Berarti sama dengan kelompok yang sebelumnya? Iya. Oh sama ya? Sama. Ketebalan rambut. Apakah kalian pinjam-pinjaman alat? Enggak. Punya rambut sendiri-sendiri. Oke. Kalau kami Pak, kemarin-kemarin kan udah kayak mendiskusikan beberapa topik dan progresnya itu baru memfikskan topik ini dan udah dibagi tugas juga. Tapi belum dilakukan. Iya, belum Pak. Kalau bisa, kan temennya udah rambut ya. Bisa nggak sesuatu yang tipis yang lain, jangan rambut gitulah. Coba pikir-pikir bersama ya. Ya saya tahu ini prinsipnya sama, tapi kan ada teman udah rambut. Kalau bisa ya jangan rambut. Ya tapi jangan gini ya, punya dia rambutnya nggak beruban, kamu pakai uban misalnya, enggak juga lah ya. Cari objek lainnya yang kecil, yang bisa dipakai barangkali. Jadi biar ada beda dikit gitu loh, ya. Mungkin silet zaman dulu itu kan juga sangat tipis mungkin, atau apalah, cari yang lainnya. Terus gambar kamu nggak cocok itu ya, gambarnya rambut tipis tapi celah banyak gitu, jangan pakai itu, ngawur itu gambarnya. Oke. Ya, sudah grup 5 Lulul udah ya. Ini juga difraksi rambut, tapi minta ganti kalau bisa. Rifkah sekarang grup 1. Ya Pak. Oke Rifkah, silakan share screen. Oke, ini home eksperimen juga. Suka eksperimen ternyata ya. Oke lah, bagus ya. Percobaan kisi difraksi menggunakan keping CD. Oh, oke. Ya. Jadi mau ngapain? Jadi nanti di sini kita akan percobaan. Jadi alatnya tuh pakai keping CD, kemudian pakai sumber cahayanya pakai laser, kemudian akan dilihat pola difraksi yang dihasilkan. Nah di sini terus nanti bakal ditentukan nilai D atau lebar kisi dari CD tersebut. Kemudian nanti kalau misalnya sempat juga akan dihitung kapasitas dari CD-nya. Oke, bagus. Tapi original ya, dalam arti gini, saya tahu orang lain dan di textbook ada percobaan gini, tapi pengukurannya original, ngukur bener ya? Iya Pak.
Satu, kedua ini semua pada main laser, hati-hati ya. Jangan, kalau bisa beli kacamata cengdem ya, seceng-adem itu. Bagus ini berarti sama itu. Nanti judul-judulnya kalian semuanya sih tolong judulnya diperbaiki sedikit yang lebih seksi gitu ya. Yang relevan, tapi jangan judul yang apa? Ya pokoknya yang lebih menarik lah ya. Baik, itu udah progresnya bagus ya. Oke, grup Rifka cukup. Sekarang berikutnya grup 4, Johnson. Halo Johnson, silakan. Hilang, nggak ada suara. Johnson, halo, grup 4. Nggak ada progres, Pak. Ya? Nggak ada progres. Nggak ada progres. Macet sama sekali. Dari awal Pak udah macet Pak. Dari kelompok awal. Sejak awal kelompoknya udah terbentuk, 2 minggu itu udah macet sih Pak. Ya mungkin Bapak tahu lah ininya. Masalah di kelompok 4 ini paling banyak. Jadi ini kelompok 4 maunya gimana? Apakah mau kerja sendiri-sendiri? Saya sudah bilang sih Pak. Kemarin jadinya kami bilang, ya udah nanti malam kita ketemuan jam 7. Itu aja sih Pak. Jadi sekarang belum ya. Oke, saya minta belajar kerjasama ya. Ini kan untuk kebaikan bersama ya, sama-sama. Dan itu salah satu komponen penting kalau nanti kerja kan juga harus kerjasama ya. Jadi kalau kerjasama itu artinya tiap anggota itu berusaha keras kontribusi sebisanya. Ya, tidak sama mungkin, tapi tiap orang itu mikir saya bisa apa ya gitu. Dan tidak usah dituntut sama persis juga, nggak bisa juga ya. Tapi saya bisa ngapain pokoknya gitu ya. Baik, saya tunggu. Mudah-mudahan tidak sampai berantakan semua karena ini nanti jadi komponen penilaian ya. Oke. Saya kan biasanya inisiator Pak, jadi kayak kalau nggak ada saya ngomong, mereka juga kadang-kadang ngilang. Kecuali kalau udah mau deket-deket baru ngomong lah kayak gitu Pak. Iya, ini itu tipikal gitu ya. Tapi Johnson itu sifat manusia gitu, kalau nggak ada kadang harus saling ingatkan gitu. Dosen juga sama aja kok, sama. Maksudnya saya udah tahu banyak gitu loh Pak. Halo ya, Pak. Lu siapa ini yang ngomong? Jadi saya Isya, saya dari kelompok 4. Jadi sebenarnya saya udah melakukan coding gitu, codingan buat DFT sama PPT pakai Python. Cuman saya belum nge-share ke grup. Kenapa? Soalnya kan nanti malam mau ngobrol ya, Pak. Nah, jadi maksud saya kayak langsung sekaligus gitu. Ya, boleh. Sekarang gini, kalian sebetulnya bukan masalah di kemampuan, di masalah bagaimana cara bekerja sama ya. Kemampuan ada dan bisa. Jadi nanti malam ketemu tolong bisa dirunding. Yaitu tadi berundinglah supaya masing-masing punya kontribusi macam-macam kan, pekerjaannya ini kan banyak ya. Ada penulisan laporan, ada yang mungkin mengcoding, barangkali ada yang buatin ilustrasi atau apapun juga, pokoknya tiap anggota berkontribusi gitu. Itu namanya bekerja sama, bukan satu coding semuanya ngoding juga enggak juga gitu ya, kalau nggak jalan. Jadi ya Pak, ya Pak, terima kasih. Terus saya juga mau saran aja sih, ini mungkin buat sama teman-teman yang lain, kalau misalnya ada problem tuh lebih baik kita ngomongin di internal gitu, soalnya kan kita nggak tahu ya gimana perasaan masing-masing. Jadi ya kayak gitu aja sih Pak. Iya, oke. Saya jujur saya pribadi nggak terlalu, karena saya merasa saya berkontribusi, jadi kayak rada nggak enak aja kedengarannya kalau kayak gitu. Iya, oke. Ini kayak orang menikah aja gitu ya, rundingan dalam rumah tangga gitu. Oke, silakan berunding di rumah tangganya ya, cukup. Cuma maksudnya saya juga sebenarnya lagi depresi Pak, jadi lagi capek banget sih Pak, jadi mentalnya lagi down, jadi makanya mungkin saya nggak ada ngomong-ngomong lagi gitu jadinya, karena capek banget sih Pak. Ya udah, tapi harus ngomong sama temennya juga ya, yang temennya juga memberi ruang untuk yang lagi depresi gitu. Jadi silakan saling bekerja sama yang baik dan saling memberi ya,
bisa berkontribusi. Kalau otomatis saling berkontribusi bukan saling menuntut ya, karena masing-masing saling memberi, jadi bukan meminta gitu ya. Karena udah saling memberi, jadi mestinya baik. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Oke, cukup ya untuk waktu untuk kalian. Hansel, grup 6. Mana Hansel? Halo Hansel. Iya Pak, ini saya yang mewakili Pak. Oh gitu. Siapa ini? Yoga Pak. Yoga mewakili grup 6. Gimana progresnya? Slide-nya satu aja. Ini saya Pak, sebentar Pak. Apakah sudah? Belum? Ya, ini baru. Oh ya. Ya, oke. Sekarang jadi ini kelompok 6 kami temanya tentang pengolahan sinyal audio, Pak. Oke. Nah, buat jadi kami tuh di sini tuh mau pakai FFT kan buat ngolah sinyal audionya itu. Nah, jadi pakai ya. Iya, memakai FFT. Jadi kan kita pakai di sini pakai alat musik, Pak. Jadi alat musik kan ada beberapa macam alat musik. Nah, untuk nada yang akan dipakai alat musiknya apa? Jadi untuk nada yang sama itu kenapa alat musiknya kok bunyinya berbeda, Pak? Oh, oke, bagus. Nah, jadi kita karena pengambilan alat musik ini tidak memungkinkan untuk diambil secara langsung, Pak. Jadi maka kita mengambil referensi dari internet, Pak. Oh, alat musiknya yang berasal dari internet. Suaranya maksudnya? Ya, suaranya. Jadi nanti kita mungkin ambil dari internet terus diolah menggunakan FFT. Nah, jadi kemajuan di sini. Nggak apa-apa, asal disebutkan ya. Ini diambil dari. Ya, jadi di sini kami sudah kemajuannya sudah ada format laporan. Terus kemudian sudah ambil data. Oh, bukan masalah, maaf Pak, salah Pak. Itu sebenarnya sudah melakukan pengumpulan data. Jadi beberapa bunyi nada yang dari piano, gitar, cello gitu, kita beberapa udah download. Oke. Nah, terus kita menyusun program MATLAB-nya sudah disusun sih Pak, cuman masih belum dicoba aja. Oke, hati-hati di MATLAB ya, FFT, terutama dia nyimpennya dalam bentuk array ya. Iya. Hati-hati tentang kalibrasi frekuensinya ya. Jadi ini sebetulnya frekuensi berapa sih gitu. Dia keluar spektrum tapi kayak sumbu itunya tolong diperhatikan baik-baik. Ini bagus, bagus. Dalam menganalisa tolong berpikir alat musik itu kita kalau merupakan percobaan kan harus ada sistemasinya ya. Iya. Ada. Alat musik kan kita tahu ada yang alat musik yang berdasarkan diketuk, ada yang berdasarkan ditiup gitu ya. Oh iya Pak. Ada yang itu tolong ikut dipertimbangkan gitu dalam analisa. Iya Pak, baik Pak. Jadi orang menganalisa itu kadang mencari pola kan? Iya Pak. Pola itu artinya persamaannya apa, perbedaannya apa gitu kan? Iya. Ya, oke, bagus ya grup ini. Baik, sekarang Pak. Ya, thank you. Grup 3. Ya, grup 3 Muhammad Rafli. Grup 3. Siapa yang mau mewakili? Sefiko. Saya Pak, saya sendiri Pak. Rafli-nya Pak. Rafli, oke, silakan. Pak, jadi kami itu akan melakukan review salah satu bagian jurnal, di mana jurnalnya ini sebenarnya tentang bagaimana gelombang akustik dalam hal ini ultrasonik dalam mencitrakan jaringan tubuh melalui USG kan ya. Tapi sebenarnya yang kami ingin ambil itu bagiannya bukan pada bagaimana image-nya terbentuk, tapi bagaimana dispersi yang terjadi saat gelombang ultrasonik itu menembus jaringan-jaringan tubuh kan. Jadi kami telah menemukan di paper yang kami ambil ini sebagai referensi bahwa di sana ada perumusan di mana kecepatan rambat gelombang ultrasoniknya itu bergantung dengan frekuensinya, yang artinya kan jaringan itu termasuk medium dispersif Pak. Sebenarnya itu dasar dari. Oke, ini berarti kayak ultrasonik dan lain-lain itu ya. Gini, ini bagus, boleh analisa kayak gitu. Saya cuma ingin mengingatkan saja. Jadi jangan menulis ulang papernya utuh lagi berjalan ini, tapi memang harus fokus ke bagian tertentu yang relevan dengan kuliah ya. Jadi bagian kayak tadi yang kamu bilang dispersinya udah bagus itu, udah benar gitu. Jadi
sedikit juga nggak apa-apa, asal detail kalian turunin, ngikutin, tahu persis gitu. Tujuannya cuma gitu kalau memang. Jadi bukan ada paper orang penuh satu, lalu disalin ulang, lalu dijelaskan semua paper. Wah, itu terlalu ambisius, malah nggak benar itu ya. Bukan gitu. Ini pelajaran cuma satu subjek. Jadi kalau kamu tadi mau fokus ke masalah dispersinya, turunin dispersinya, terus sampai detail sampai ini. Jadi menunjukkan ini dari kuliah di aplikasinya di sini dengan detail ya. Jangan lupa itu aja. Oke, Raffi, cukup. Lalu grup 2, grupnya Aumedi. Baik Pak, untuk yang ini saya yang akan presentasi Pak. Oke, siapa? Felix? Ya, Felix. Oke, Felix. Gimana? Mana? Sebentar Pak, saya share dulu. Oke, sekarang kelihatan. Ya. Ya, sudah kelihatan ya Pak. Nah, ya. Baik, jadi selamat pagi Pak Agus dan teman-teman sekalian. Nah, pada hari ini kami dari kelompok 2 yang mau melaporkan progres kerja sil ini. Nah, jadi topik yang kami pilih itu kajian aplikasi gelombang di bidang OCT, yaitu Optical Coherence Tomography. Nah, jadi ini alat apa sih gitu? Nah, ini alat yang digunakan untuk misalnya mengambil gambar penampang objek gitu pakai sinar optik. Nah, jadi bisa didapat gambar seperti ini. Nah, jadi yang kami kaji di makalah ini itu kami mengkaji perhitungan yang ada di itunya. Jadi maksudnya kayak perhitungan yang membuat OCT itu bisa menghasilkan gambar seperti itu. Nah, jadi ini jadi ini kami ada overview-nya secara singkat, lalu kami ada pembedahan perhitungan dan juga aplikasinya. Nah, di sini ada salah satu contoh persamaan yang udah dibedah begitu, Pak. Nah, oke, gini. Ini komentar saya akan sama dengan yang sebelumnya untuk yang kaji-kaji ini. Jadi saya akan lebih melihat, menghargai nanti misalnya kamu bedah yang persamaan yang tadi pertama itu ya, nunjukin, diturunkan dari mananya. Jadi intinya itu adalah saya itu ingin lihat mahasiswanya saya itu tahu persis setiap step yang dia kerjakan di situ aja. Oleh karena itu memang tidak usah lengkap seluruhnya, misalnya lagi ngomong OCT ini ya, lalu komplit dari awal sampai akhir semuanya kayak review paper, enggak sampai ke sana. Tapi satu bagian aja, bagian itu turunan perhitungannya ini dapatnya dari situ, dan itu step by step ya, yang bisa diikuti teman-teman juga yang lainnya gitu, atau siapapun juga yang baca detail, itu bagus, sudah itu perfect, sudah memenuhi syarat ininya. Bahwa aplikasinya dia dipakai di ini itu bumbu saja, itu cuma di terakhir untuk ilustrasi ini diterapkan di sana, tapi penilaian itunya. Sebaliknya kalau cuma mengambang di udara ya, jadi cuma ini ada rumus maka jadi ini contoh ini itu artikel, kalau untuk saya hanya laku untuk artikel koran atau majalah, itu malah kurang ya. Jadi hati-hati aja. Yang ini kita lagi belajar, dan belajar itu adalah memaparkan detail bagian itu. Hanya itu aja yang ingin saya ingatkan ya. Oke, Om Edi cukup. Ya, siapa? Felix ya, cukup. Sekarang last, yang terakhir. Cikal. Cikal, silakan share screen. Cikal Merdeka. Wah, ini udah mendekati, mendahului zamannya ini, kita kampus Merdeka. Cikal udah merdeka duluan. Mendahului zaman. Oke, gimana? Jadi ini dari kelompok kami, kelompok 7, tentang kajian makalah ilmiah. Next. Apa? Judulnya tentang apa? Coba judulnya. Next. Oke, jadi ini progres sampai 20 November. Sudah melakukan pencarian topik dan berdiskusi, sehingga kami memilih topik aplikasi gelombang seismik dalam bidang geotermal. Kenapa? Ya, jadi itu tuh kan seperti penentuan kedalaman dan ketebalan reservoir geotermal, dan untuk mencari informasi geografis pada suatu area penelitian dan eksplorasi geotermal itu sendiri. Tetapi apa yang ingin kami lebih bahas di sini itu tentang metode gelombangnya, yaitu pada seismic refraction dan seismic reflectionnya, atau si bagian pembiasan dan pemantulannya. Ya, oke. Jadi ini sama dengan yang tadi, semua yang lainnya. Jadi sekali lagi, pokoknya harus fokus ke suatu perhitungan yang sangat spesifik tertentu, tapi detail ya. Jadi kalau nanti terakhir ada contoh aplikasi hasilnya yang ini, itu bumbu doang, cuma display.
Tapi saya akan fokus ke bagian yang hitungan, yang penurunannya, yang detail sekali yang ada di situ. Dan di situ harus menunjukkan penguasaannya memang mengerti apa yang dikerjakan gitu ya. Kita konsentrasinya ke situ aja. Sedangkan nanti contoh hasil aplikasi gini-gini contohnya itu cuma bumbu. Ya boleh, tapi itu bukan fokus penilaian utamanya. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini tidak ambisius mau ngerjain tugas akhir atau mau buat paper untuk seminar atau apa, enggak kok, sederhana aja. Melakukan sesuatu sampai tuntas yang diperoleh berdasarkan ilmu yang diperoleh dari kuliah gitu ya, yang relevan dengan itu. Oke, saya senang secara keseluruhan cukup bagus ya semuanya. Oke, sebelum saya tutup hari ini, jadi sekali lagi Senin nggak ada tutorial, terlalu banyak tutorial udah mabuk lah. Selasa aja langsung ujian. Jadi sekali lagi ujiannya akan ada di 2 situs ya, platform. Di Teams akan ada soal ujian untuk essay 1 buah cuma. Kemudian di Teams juga tempat untuk upload hasil ujian yang essay dan berkas coret-coretannya. Sedangkan soal ujian yang katakanlah multiple choice dan kawan-kawannya, multiple choice sih mungkin cuma 1 atau 2 lupa saya, itu dilakukan di ITB yang LMS ITB di kuliah ITB AJD ya. Jadi ada 2 platform yang dipergunakan. Nah, kemudian khusus untuk yang RBL ini topiknya sih bagus-bagus ya. Nah, secara umum saya tadi sudah memberikan arahan yang sangat spesifik. Untuk yang melakukan percobaan dengan laser saya wanti-wanti lagi, hati-hati dengan mata ya. Kalau lasernya kuat sekali, terutama kalau yang lasernya hijau, kalau nggak salah saya punya di rumah hijau itu juga tuh minta ampun itu ya. Harus menggunakan proteksi yang memadai, ya mungkin pakai kacamata hitam atau apa gitu-gitu ya. Terus kalau misalnya sampai ketemu harus mengerjakan gini-gini ya, protokol kesehatan tetap diterapkan, hati-hati. Pokoknya utamanya adalah kesehatan, baru yang lain-lainnya ya, bukan ya, prioritasnya seperti itu. Kemudian judul, kalau judulnya saya minta judulnya yang lebih dirumuskan, yang lebih menarik ya, jangan kayak buat judul praktikum gitulah. Yang bayangkan kalian mau nulis, mau dipakai dimuat di majalah gitu ya, majalah ilmiah populer gitu. Nah, judulnya yang menarik apa kira-kira gitu. Ya, jadi jangan panjang-panjang banget juga, tapi cukup mewakili isinya dan yang menarik di situ. Lalu yang terakhir, kalau yang percobaan memang bagus sih kalau bisa ada barang 5 menit atau apa film yang menunjukkan pas pengambilan datanya, sebagian juga boleh, nggak usah seluruhnya. Dan kalau diupload sih mungkin terlalu besar, karena khawatir, saya belum pernah nyoba sih. Kalau nanti bisa ketemu bisa diupload, tapi paling tidak mungkin bisa di-upload ke YouTube sendiri, nanti linknya dikasihin gitu juga boleh juga gitu ya. Jadi bukti ini hasil kerja proyek kecil kita nantinya yang live gitu ya. Oke, itu kira-kira untuk semuanya ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Materi. Halo? Nggak ada lagi ya? Tadi siapa? Mau tanya apa? Kalau tanya materi kelas. Boleh aja, tapi materi tentang apanya? Yang pandu gelombang. Oh, pandu gelombang. Oke. Tentang apanya? Yang kotak. Oh, yang kotak tadi? Iya, bukan yang arah. Iya, Pak. Oke, sebentar. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Yang kotak. Ini yang kotak nih. Halo? Ya, pada saat dia bilang ada TE dan TM yang awal, masih awal sih. Oh, yang awal. Oke, bentar. Yang komponen E arah Z-nya tidak ada. Kalau TE, kalau TM komponen arah yang arah Z. Oh, ini. Ya. Iya, betul gitu. Jadi pertanyaannya apa? Bukan arah jalarnya kan ke Z. Berarti iya, arah jalarnya ke arah Z. Pasti nggak ada arah Z-nya nggak sih? Oh, kan iya memang pasti nggak ada arah Z-nya. Tentu dong, benar. Bukan itu komponen getarnya. Komponen medannya, arah jalarnya ke arah sumbu Z. Tapi medannya komponen vektor, kan medan listrik itu vektor kan, medan H juga vektor kan ya? Halo?
Nah, kalau vektor kan dia punya 3 komponen ya. Kalau di dalam Kartesian EX, EY, EZ. Jadi kalau TE transverse elektrik artinya medan listriknya transversal atau tegak lurus. Tegak lurus apa? Tegak lurus arah jalar. Berarti medan listriknya tidak punya komponen arah jalar. Jadi medan listriknya hanya ada EX dan EY. Jadi dia bergetar di bidang gitu. Tapi menjalar arah Z ya. Menjalarnya arah Z. Bergetarnya di bidang XY, tapi menjalarnya ke arah Z. Menjalarnya ke arah Z. Jadi itu kayak di tali aja kan. Kalau kita punya tali, getarannya kan vertikal juga kan. Naik turun kan. Nah, menjalarnya kan horizontal. Jadi nggak apa-apa, nggak ada problem gitu. Di situ cuma 3 dimensi aja gitu. Itu yang ditanyakan? Tapi kalau misalnya TE kan komponen E-nya nggak ada arah Z, tapi komponen H-nya ada arah Z. Ada lah. ada. Maksudnya kalau mau ada ya bisa, tergantung settingannya gimana gitu. Kan tergantung cara ininya ya. Pakai hukum Maxwell aja jadi di sini. Jadi kalau EZ-nya itu 0, E-nya bergetar di bidang XY. Nah, tapi arah jalarnya ke arah Z. Nah, kalau misalnya gara-gara E-nya bergetar di bidang XY itu, lalu hanya tidak punya komponen arah Z, ya nggak apa-apa juga gitu. Yang jadi ininya. Karena dia kan getarnya dia tegak lurus arah jalarnya. Saya tahu maksud pertanyaan kamu. Jadi ya, sebetulnya hanya juga nggak ada ya arah Z-nya. Iya, Halo? jadi tahu TE-nya kalau karena E-nya tidak ada arah Z-nya, tapi kan H-nya selalu tidak Z-nya lurus. juga nggak ada karena TM itu arah Z-nya dia tidak ada yang di ininya. Jadi ya good question bahwa itu kalau dia getar di XY arah Z-nya akan 0 tapi membawa implikasi Z-nya tidak ada juga karena akibatnya si E-nya hanya bidang XY hanya juga di situ. Lalu menimbulkan kebingungan ini TE atau TM-nya. Oke, nanti coba saya lihat lagi dengan lebih teliti itunya. Saat ini saya juga belum bisa ngasih jawaban. Nanti lewat postingan aja ya. Iya, baik. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaan. Terima kasih, Pak. Yo. Oke, cukup ya hari ini. Pak. Ya, halo? Mau nanya lagi, Pak. Oh, ada. Silakan. Yang itu, Pak. Yang dari yang persamaan 3A itu, Pak. Oh, ini masih pandu gelombang? Ya, yang pandu gelombang. Yang tadi ini ada. Ya, 3A itu. Nah, itu kan itu udah dijabarin gitu Pak, do kuadrat HX per do Z kuadrat sama do HZ per do Z itu kan iya, dari atas. Ya, kemudian kan dimasukkan ke atas gitu Pak. Nah, tapi di 3A-nya kenapa nggak ada muncul yang itu ya Pak, minus beta kuadrat HX-nya? Ada di dalam KT, ada disembunyikan di sini. Oh ya. Dia tersembunyi di sini. Kenapa? Karena waktu ngitung turunannya ini kan ada turunan kedua HX ini kan. Ini menghasilkan beta kan. Beta kuadrat, tapi dia berteman dengan HX. Akibatnya dia bisa kita tarik ke kiri nanti ke sini. Nah, gitu. Oh ya. Baik. Oke. Iya, oke, sip. Ya, ada lagi yang lain? Cukup? Baik, ya kalau gitu cukup sampai di sini. Ketemu lagi nanti berarti hari Selasa ya, jam 9 sesuai jam ujian. Tadi saya sudah memberikan beberapa informasi dan pesan-pesan untuk persiapannya ya, jadi mohon diperhatikan itu. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya, itu yang utama. Sampai nanti hari Selasa. Yuk, bye-bye. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.